Sudah beres. Ke sebelah kiri, boleh lihat ke sebelah kiri. Hati-hati turun tangganya. Karakternya si Putu ini yang sangat bertolak belakang sama Bulan. Di sini kan dia kayak dominan, terus ekspresif gitu, terus ada centil-centilnya. Tapi sedangkan Bulan mau ngomong aja susah gitu, harus nungguin orang dulu buat duluan aja deh gitu. Terus kayak mukanya datar-datar aja. Jadi itu sih yang pressure buat Bulan. Baik, dengar Bulan ngomong tuh kayak adem banget ya. Dari belakang sampai depan semuanya senyum gitu loh. Dia yang ngomong, kita yang senyum mendengarkannya. Berarti kan kalau dari tutur kata seorang Bulan, kita bisa melihat ya karakter aslinya Bulan seperti apa. Tapi di film ini, kamu tuh adalah seorang selebgram yang sangat ambisius masuk ke dunia film. Nah, inilah pengembangan yang sulit buat seorang Bulan. Iya. Oke, dan bagaimana cara tap in? Bagaimana cara kamu bisa mengeluarkan karakter tersebut? Bulan lihat dari kebetulan manajer aku orangnya mirip karakternya sama Putu. Oh gitu. Jadi aku mencontek dari manajer aku gimana. Terus aku juga suka nonton film yang seperti itu karakternya Putu. Terus aku suka browsing juga ya. Jadi dari melihat sekitar, mempelajari sekitar ya, jadi kamu bisa lebih mendapatkan karakter tersebut. Iya. Oke, berikutnya saya mau bertanya kepada Foni Felicia. Aku belajar dalang itu sebelum syuting itu cuma 3 hari, which is itu waktu yang sangat singkat. Tapi aku belajar langsung dari pemain dalang asli ya, Pak Wayan, Pak Wayan, maaf aku Pak Wayan ya. Jadi 3 hari aku hampir 3 hari full aku di sana untuk belajar megang wayang itu supaya nggak kaku, dan ada alat musik ketukannya itu kalau kalian sadar yang di kaki itu, yang untuk itu tuh nggak mudah sama sekali. Jadi ya aku latihan cukup keras sih untuk bisa bermain itu. Ya semoga semuanya bisa menikmati hasilnya. Amin. Oke, boleh diganti dulu sebentar mikrofonnya. Oke, nah apakah boleh dibilang proses belajar menjadi dalang itu adalah hal yang paling menantang dari keseluruhan proses pembuatan film ini, atau ada bagian lain yang lebih menantang? Bagian yang paling menantang menurutku dialek sih. Nah, karena mungkin kalau kita cuman dialek biasa itu akan ketahuan kalau. Jadi menurutku kalau itu harus menjadi bahasa yang menjadi milik aku gitu, nggak boleh aku buat dialeknya gitu. Jadi itu yang sangat sulit buat aku. Bahkan aku di Bali itu pun ngobrol sama teman-teman full pakai bahasa dialek Bali supaya melekat jadi orang Balinya. Supaya lebih melekat menjadi orang Balinya. Itu memang kalau kita lihat very fluent ya, maksudnya secara dialek Bali kamu tuh kalau orang nonton tuh oke, tadinya dipikir kamu adalah orang Bali. Dan tapi apakah memiliki fobia kalau naik kendaraan? Enggak sih. Enggak, justru ya? aku malah suka kendaraan. Fobia aku malah ketinggian. Aku takut ketinggian. Jadi pada saat syuting, oh bukan, itu waktu masih kecil ya. Jadi fobianya ketinggian. Yeah. All good judulnya. Oke, kalau kamu sendiri seorang memandang arti cinta seperti apa sih? Dan kalau boleh banget. Silakan loh. Oke, langsung pertanyaannya aja. Bulan gimana tantangannya? Karena kan sebelum ini kan kamu kita lihat di film-film horor gitu kan. Nah sekarang berperan di film drama percintaan. Udah gitu tadi juga mix feeling banget ya. Mix feeling banget dalam artian emosi itu naik turun. Kamu bener tadi kamu bilang kamu seneng, kamu tiba-tiba soft spoken tapi menusuk. Aku tahu itu semua. Terenuh ya. Dibisikin, dideketin, madanya aku tahu gitu kan. Luar biasa. Kayak lebih horor dari film horor. Iya sih. Horor banget itu. Serem juga nih.
Bulan aku bilang. Oke. Nah itu gimana Bulan, tantangannya lebih menantang atau lebih challenging mana? Film yang drama romantis ini atau film horor gitu ya, lebih menantang mana? Nah yang kedua tadi Pak Jos sempat bilang kalau sudah akan ada sequelnya. Kalau boleh tahu kira-kira akan tayang kapan? Apakah tahun depan ataukah di tahun ini? Mungkin itu saja dari saya. Arigato gozaimasu. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya menohok langsung dan agak futuristik ya untuk yang keduanya. Silakan Bulan. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak. Happy Valentine. Nggak masuk di video ya barusan. Oh udah. Aduh. Silakan Bulan. Jadi tadi pertanyaannya lebih menantang yang mana? Kalau buat Bulan sih menantang yang ini ya, karena jujur Bulan lebih gampang kayaknya buat acting horor, karena di film horor kebanyakan Bulan tuh kayak disiksa gitu loh. kayak lebih banyak sedihnya, lebih banyak sakitnya gitu. Tapi kalau di sini Bulan tuh sebagai Putu, dia kayak centil, terus dia yang dominan, dia kayak songong gitu. Aduh, pressure banget sih. Lebih pressure itu justru ya. Iya. Oke, jadi ternyata memang lebih Fun fact-nya adalah kalau di film tadi teman-teman media bisa lihat di situ aku ada tari Bali. Nah itu fun fact-nya, aku latihan itu di dalam 3 hari, dibantu sama keluarga dari Pak Wayan yang membantu Ryan mendalang. Jadi dengan waktu yang singkat semoga terdeliver dengan baik tadi. Terus apa ya harapan kamunya? Harapan aku aku film ini sendiri? pastinya harapan aku nanti teman-teman yang menonton semuanya akan senang dan terbawa dengan ceritanya, dan pastinya akan ramai filmnya. Amin. Ryan silahkan. Ya, untuk fun fact-nya, jadi pas kita syuting itu kalau kalian lihat yang aku ada sembahyang dan bawa bendera itu sebenarnya on the spot. Jadi pas kita syuting itu kebetulan lagi ada upacara ngiring gitu. Nah itu kita juga kejar-kejaran yang sama Pak JP ya, karena matahari itu sudah mau turun gitu, udah mau gelap gitu. Nah pas banget itu tujuan terakhir ya ke pura itu untuk penutupan ngiring itu lah. Nah itu kita tiba-tiba langsung aja on the spot memutuskan untuk kita ikut syuting di situ dan ikut sembahyang di situ. Gitu. Itu satu pengalaman yang menarik sih, yang on the spot dan menarik buat aku. Dan harapan kamu terhadap film Ade in Bali? Semoga film ini bisa mengingatkan kita kembali bahwa Indonesia ini sangat kaya dengan budayanya, tempat pariwisatanya, musik tradisionalnya, dan semoga teman-teman semua, khususnya rakyat Indonesia, bangga dan bisa menerima film Indonesia. Luar biasa, terima kasih. Silakan Bulan. Oke, kalau untuk aku fun fact, aku habis syuting pulang. Ya. Kalau yang lain kan mesti stay dulu, nginep, judulnya kamu langsung pulang judulnya. Soalnya deket banget, apalagi di Desa Taro kemarin itu kita syuting lama ya di Desa Taro, itu sekitar 15 menit kalau ngebut nyampe ke rumah. Jadi Bulan disediain hotel tapi tidurnya di rumah. Iya, soalnya kalau di Bali tidur di hotel kayak nggak di Bali. Iya. Makanya pulang aja. Jadi kebalikan sama yang sekarang, teman-teman press conference begitu selesai pulang. Nah, kamu gantian. Harapan seorang Bulan terhadap film Ade in Bali. Harapan Bulan, semoga teman-teman yang mau nonton bisa ada tempat untuk di hati film Ade in Bali ini ada tempat di hati kalian di hati kalian semuanya. Amin. Terima kasih banyak. Dan sekarang kita akan Begitu sih. baik. Ini pertanyaan satu sebelum kita maju ke next question. Kalau misalnya kamu adalah posisinya seperti Niluh, personally tinggalin Made atau tetap nunggu? Tadi Made jawabannya begitu. Kamu nunggu? Iya, aku cukup kaget sih Cukup ngedengerin. kaget ya. Aku kalau sebagai ini loh, aku kayaknya akan Go.
cari lain. Temukanlah titik-titik di bawah ini. Oke. Kalau sebagai Nilo, kalau sebagai Foni? Aku sebagai Funzi, sebagai aku. Titik-titik di bawah ini juga ya. Enggak, aku bisa. Oh, bisa. Bisa apa nih? Bisa mencoba Oh, bisa mencoba apa nih? dengan sahabat. Oh, oke. Iya. Yang bingung. Baiklah. Jadi bisa mencoba berjalan terus. Iya, go Oh, with the baik. flow. Go with the flow. Iya. Good answer. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, next adalah untuk Naomi Hita. Sangat banyak reference anime. Yes. Dan aku juga cukup banyak ke teman-teman nanya ke teman-teman yang tinggal di Jepang dan bener-bener Jepang. Walaupun aku ada keturunan Jepang juga, Betul. tapi aku nggak fasih bahasanya. Jadi aku perlu riset lagi gitu. Tetap melakukan research ya. Harus. Baik, next question adalah Thank you. untuk Genzo, yaitu Victor Agustino. Bagaimana sih bisa mendapatkan karakter yang kuat karena munculnya very subtle tapi memberikan kejutan di akhir film? Thank you pertanyaannya, thank you semua yang udah datang sini. Well, sebenarnya lumayan susah ya memerankan seseorang yang bukan aku, karena itu kan orang Jepang ya. Ya. Sedangkan aku sendiri orang Jawa, jadi medok dan iya kan. Susugisan membantu aku banget sih, karena aku sekamar juga sama dia kebetulan, jadi aku ngeliatin dia cara ngomongnya, gerak-geriknya. Ya puji Tuhan. Lumayan bisa dan semoga mendeliver dengan baik, gitu aja. Amin, terdeliver dengan baik. You still the scene judulnya ya. Baik.